Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan ketiga di pemrograman web, sintak, variabel, dan jenis data dalam PHP. Oke, kita mulai saja dari sum-nya kita aktifkan untuk kontrol panel Apache dan MySQL. Kemudian kita cek di localhost apakah sudah jalan. Ya, seperti yang latihan pertama, semua folder untuk pemrograman web Anda buat di dalam htdoc ya. Jadi dalam sum htdoc Anda buat folder. Kalau di buku modul itu latihan, jadi Anda tinggal buat latihan. Kalau punya saya sudah ada, saya buat baru, namanya pweb. Oke, jadi kemarin sudah latihan 1, 2, 3. Kita review sebentar. Jadi latihan 1, 2, 3 ini adalah, saya buka Sublime. Jangan lupa untuk pweb-nya dimasukkan di folder ini. Ya, Ctrl KB ini untuk memunculkan dan hidden folder. Jadi misalkan kalau Anda ingin masukkan folder yang mau dipakai di Sublime, itu Anda bisa tarik foldernya di Sublime. Jadi ini buat lebih mudah. Jadi pweb-nya ada semua di sini, latihan 1, 2, 3. Oke. Jadi semuanya sudah masuk di satu folder dan kelihatan di folder sebelah kanan. Jadi ingat, munculkan dan menghidden folder, Ctrl KB. Oke. Hasil dari ini nanti kan Anda bisa tulis di localhost, kemudian nama foldernya apa, misalnya pweb. Nanti akan muncul latihan 1, 2, 3, ini kelas 1B, 1, 2, 3, ya. Kemudian latihan selanjutnya kemarin sudah diajarkan. Yang pertama adalah di sini ada latihan 1, yaitu pengenalan bahasa PHP yang tagnya seperti ini, yaitu kurung buka tanda tanya, kemudian kurung tutup tanda tanya, kurung, kemudian ini ada pengenalan variabel dan ada komentar. Jadi dua ini komentar dan pengenalan variabel. Untuk latihan selanjutnya ini variabel ya, latihan 3. Oke, jadi pemahaman yang harus dipahami pertama adalah bahasa sintaknya Anda rubah ke PHP. Ketika Anda ngetik PHP seperti ini akan muncul tagnya. Kemudian PHP bisa juga diberi di dalam HTML. Jadi HTML tag ya, karena sudah HTML bisa ditulis di dalam body. Jadi seperti ini. Latihan mengulang sebentar. Jadi yang pertama untuk PHP ini output ya, output. Nah ini karena ini sifatnya tidak dieksekusi, cuma tulisan output aja. Jadi Anda bisa buat dia sebagai komen dengan slash 2 kali, atau kalau banyak baris nanti tinggal kontrol dan tanda slash, jadi output.
Kemudian ada echo output, kemudian tipe data bisa string, di akhir ini kita simpan, misalnya ini latihan 4 gitu ya, atau 4.php. Maka kita refresh. Di sini selamat datang. Kemudian ada Vardam ya, Vardam. Bedanya apa dengan kalau Vardam ini dia akan mengeluarkan dia tipe datanya apa. Kita coba. Kita save. Kita reload. Nah, di sini adalah dia string ini, biar turun ke bawah saya beri echo. Nah, bedanya dari echo dan Vardam menampilkan dia tipe data. Si tipe data selain dari string bisa juga ini kita outputnya misalkan integer. Kita coba lihat ya. Kemudian bisa juga seperti ini float ya, bilangan pecahan atau bilangan bulat. Bisa juga misalkan true, dia sifatnya boolean, ada true dan false. Oke, itu untuk Vardam, pemahaman Vardam sebagai pengecek. Biasanya kita ngecek dia tipe datanya apa dan ukurannya berapa menggunakan Vardam. Nanti ada lagi print r untuk output, jadi bisa echo, bisa print itu sama seperti echo tapi langsung dikurung, dan ada print r, Vardam, dan print r. Oke. Selanjutnya kemudian dari sini Anda bisa lanjutkan latihan 4. Oh ya, sebelumnya ada pengenalan variabel. Misalnya di PHP ini bisa diberi nama variabel. Jadi ketentuan variabel case sensitif. Misalkan kita kasih nama dia Febrian. Oke. Nah, di sini Anda bisa tambahkan selamat datang langsung variabelnya. Ya, kita coba. Nah, ini muncul. Ya, jadi bisa dipanggil di sini. Misalkan di sini nama depan ini nggak boleh dipisah. Kalau variabel nggak boleh di garis tengah, paling tidak di underscore ya, nama belakang. Dewanto. Oke, Febrian Dewanto, nama. Nah, Anda perhatikan di sini nanti dia ya seperti ini ya. Jadi ada Febrian Dewanto karena kita memunculkan dua nama seperti ini.
Jadi nama depan dan nama belakang. Terus untuk variabel yang lainnya, misalkan sifatnya integer, kemudian bisa juga float dengan titik ya. Misalnya ini dikit aja 2, dan operator aritmetika. Ini operator aritmetika ya. Operator aritmetika ada plus, kurang, kali, bagi, dan modulus. Ya, operator aritmetika. Oke, ini saya pindah aja. Nah, kita akan pakai ini untuk latihan-latihan operator. Jadi hasilnya bisa langsung dimunculkan karena sifatnya integer dan float, tidak perlu diberi tanda petik ya. Jadi langsung echo x plus y. Kemudian, nah ini kita bisa lihat di sini hasilnya 4,5. Aritmetika bisa Anda coba sendiri, nanti ada plus, minus, kali, bagi. Operator assignment, penugasan ada sama dengan, kurang dari sama dengan, plus sama dengan. Misalnya kurang dari sama dengan, misalkan set ya, set sama dengan 3, kemudian kita echo set. Nah ini kan ditugasi nilai set adalah 3, assignmentnya 3. Kemudian apabila di bawahnya ada lagi, kita buat hal yang sama, 4 lah ya misalnya. Nah, di sini hasilnya kira-kira set munculnya apa? Ternyata dia akan menimpa set yang terdahulu, yaitu yang 3 diganti nilainya dengan 4 karena membaca programnya ke bawah. Jadi 3 ke 4. Oke. Kita berikan operator assignment, misalnya echo tadi kan nilai Z-nya adalah 4 karena yang Z terbarunya bukan 3 tapi 4. Misalkan kita kasih operator assignment plus sama dengan 3. Nah di sini Anda perhatikan bahwa hasilnya 7 karena 4 plus 3 sama dengan 7. Jadi plus sama dengan ini menambahkan nilai variabel dengan nilai yang baru. Jadi misalkan ini minus juga 1 karena dikurangi 4 min 3 sama dengan 1. Kemudian untuk yang lainnya ada perkalian 12, jadi 4 kali 3. Jadi ini selain ini kali, kemudian bagi sama dengan. Oke, operator assignment saya rasa cukup dipahami. Kemudian selanjutnya operator perbandingan. Operator perbandingan ini nilai yang dihasilkan adalah di sini ada sama dengan 2 kali, kemudian ada lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan.
Dari Z ini kita coba, karena hasil perbandingan adalah boolean, maka ketika kita echo itu tidak muncul ya. Kita coba apakah X lebih besar sama dengan ini lebih besar, lebih kecil juga bisa, lebih besar sama dengan dari Y. Nah, di sini kita coba, ini tidak muncul karena nilai return yang dikembalikan adalah bersifat boolean. Oleh karena itu, untuk ngeceknya apakah dia true atau false, itu kita pakai faktor. Apakah nilai X yang 2 lebih besar dari 2,5 ya. Jadi ini kita break dulu nanti biar kelihatan. Maka akan muncul tipe data boolean, dia adalah false atau salah. Kalau lebih besar dari kurang dari ini, dia hasilnya adalah true ya, karena 2 kurang dari 2,5. Ini tuh hasil boolean. Kemudian misalkan apakah 1 sama dengan string 1, maka booleannya dia true. Padahal ini yang satu string, yang satu integer. Karena perbandingan di sini tidak memperhatikan nilai dari tipe datanya. Jadi meskipun dia string atau integer, karena angka yang dihasilkan itu 1, maka dia menganggap boolean true. Untuk mengecek apakah tipe datanya sama, kita gunakan operator identitas, yaitu seperti ini. Jadi misalkan kita vardan ya, misalkan kita vardan, maka booleannya adalah, maaf ini bukan lebih dari ini, misalkan ini ya, ini sama dengan, kalau sama dengan nilainya true karena ini sama. Tapi ketika dengan identitas sama dengannya 3, dia nilainya false karena tipe datanya yang digunakan berbeda. Jadi itu perbedaan antara sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Jadi Anda harus paham operator identitas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah operator logik. Operator logika kita bisa pakai atau dan. Kemudian misalkan kita coba vardan logikanya, misalkan X lebih besar daripada, apakah nilai X lebih besar daripada 1, dia akan menjawab iya. Dan apakah nilai X itu bilangan genap atau X kalau dibagi 2, misalnya kalau dibagi 2 hasilnya atau X modulus 2 nilainya adalah 0. Nah, di sini kita coba
kurang titik koma. Apakah X bilangan genap? Karena ketika di sisanya adalah 0. Ya, ini perhatikan di sini ada kesalahan, misalkan line 31 error, Anda tinggal ngecek aja ini nilai dari hasil dari bandingan apakah nilainya 0, maka hasilnya true karena dua-duanya benar. Apakah kalau salah satunya salah, apakah X kurang dari 1, maka booleannya adalah false. Jadi kita ketahui bahwa boolean untuk kondisi logika dan harus dua-duanya true hingga hasilnya true. Misalnya ini atau, maka dia hasilnya true karena boleh salah satunya yang isinya true. Jadi logik Anda harus paham. Kita bisa gunakan atau dan. Mungkin ini disimpan latihan 3 aja. Jadi tadi diperbaiki aja latihan 3 ditambah-tambah karena belum masuk latihan 4. Saya replace jadi latihan-latihan assignment dan lain-lain coba nanti Anda tambahkan di latihan 3. Selanjutnya untuk latihan 4 ya, latihan 4 seperti di modul latihan 4 ini adalah kita mengenalkan fungsi yang sudah didefinisikan dari PHP. Jadi misalkan Anda membuat PHP dengan fungsi yang sudah didefinisikan, contohnya adalah kita bisa simpan dulu latihan 4 yaitu misalkan ada ini tadi 3 ya, ini latihan 3. Kemudian yang 4 adalah yang tadi latihan 3, latihan 4. Untuk latihan 4-nya yaitu kita menggunakan PHP untuk berbagai macam fungsi string, yaitu string length, misalkan length itu untuk menghitung berapa karakter yang ada di sini. Jadi ini saya ganti latihan 4, yang 4-nya yang ini ya. Ada 13 karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian ada lagi string to word count, berapa jumlah kata ya. String to word count. Ya, sama aja. Oke, 2 kata. Kemudian ya, ada lagi ref, yaitu dibalik, yaitu kalimat stringnya tadi dibalik, string ref.
Oke, kita cek. Nah, ini hello Fabriannya dibalik. Ada juga position yang mau di outputkan itu dari posisi ke berapa. Jadi echo nah, ini ada hashtagnya, ada needle-nya. Jadi misalkan Anda ingin membuat hashtagnya kayak jerami, jarum di dalam jerami, nah gitu. Needle jarum, hashtag jerami. Jadi istilahnya saya ingin mengeluarkan yang Fabrian. Oke. Nah, di sini ada 6 1 2 3 4 5 6. Jadi mulai posisi ke-6 muncul Fabrian. Kemudian ada yang terakhir adalah replace. Replace itu mengganti suatu kata. Jadi misalkan string replace. Nah, tolong carikan Fabrian, kemudian diganti dengan Dewanto. Kemudian subjeknya adalah ini. Ups. Kurang titik koma. Ya, jadi hanya kurang titik koma. Ya, di sini ada 1 2 3 4 5 variasi dari fungsi string yang bisa diaplikasikan di PHP. Nah, itu untuk latihan 4, Anda simpan latihan 4. Oke, kita lanjutkan latihan terakhir untuk hari ini, yaitu latihan 5. Latihan 5 ini adalah konstan PHP dengan menggunakan fungsi define. Ya, jadi di sini kita akan, nah ini nanti kita save as saja. Ini tadi di latihan 5, latihan 4. Kemudian kita buka baru, misalkan jangan lupa sintaknya ya, sintak PHP latihan 5, kemudian di bodinya PHP-nya. Nah, di sini kita akan kenalkan yang namanya define. Define-nya adalah greeting. Di website. Oke, ini adalah define, kemudian kita echo-nya adalah echo greetings. Ini kita simpan dengan nama 5.php. Kita ganti 4-nya dengan 5. Ya. Di sini kita definisikan suatu greeting, dari misalnya define greeting. Kita echo-nya adalah echo jangan ada dengan petiknya, karena petik akan keluar tulisan stringnya. Tapi ketika kita lakukan dia sebagai konstan PHP, maka yang muncul adalah isi dari greeting tersebut, yaitu selamat datang di website Fabrian.
Oke, mungkin itu untuk latihan 5-nya, 4 dan 5 untuk hari ini, dengan tambahan latihan 3, yaitu pengenalan tentang operator-operator yang bisa digunakan di PHP. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.